Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dapat pertanyaan dari komentar dari teman saya di kolom komentar. Katanya, "Bang, alat untuk pengetesan angin bocor, bisa gak pakai alat vakum AC? Kalau punya abang kan dari kompresor." Nah, jadi seperti ini nih. Kalau untuk alat vakum, ini alat vakum, menurut vakuman AC, semua jenis pendingin pasti memakai alat vakum, walaupun ada yang nggak pakai. Kalau alat vakum ini fungsinya itu untuk menyedot angin yang ada di bagian evap, di bagian pipa atau selang, di bagian kompresor. Intinya untuk alat vakum ini untuk menyedot angin yang ada di bagian pendingin, dari jalur pendingin. Nah, jadi di vakum itu supaya si anginnya itu keluar atau kesedot, kemudian baru kita kasih freon. Nah, jadi untuk alat pengetesan kalau pakai vakuman itu menurut saya tidak bisa. Karena kalau untuk vakuman ini kan sedotan, dia menyedot angin yang ada di dalam, jadi dia tidak akan kelihatan, tidak akan kedengaran juga. Tapi bisa dipakai kalau misalkan untuk vakuman ini divakum, tapi dia untuk jarumnya dia tidak ke titik nol, melebihi titik nol, tidak melebihi titik nol. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di vakum otomatis dari titik nol ini, nah dari titik nol ini dia akan terus ke bawah sampai ke minus 30. Nah, harusnya kalau tidak ada kebocoran ini akan nyampe ke titik minus 30 atau bisa jadi kurang. Nah, kalau untuk vakuman, kalau misalnya ada kebocoran, kalau memakai vakuman ya, kalau misalnya ada kebocoran dia tidak mau mencapai titik nol. Walaupun mencapai titik nol, ketika kita ditutup, untuk kerannya ditutup, dia akan naik lagi ke angka 0. Jadi dia tidak mau ke minus 30, tapi dia akan naik lagi ke titik 0. Nah, itu kemungkinan ada kebocoran. Cuman untuk pakai vakuman ini susah mendeteksi kebocorannya ada di mana. Walaupun ada, takutnya ketika kita disiram air dia akan menyedot air yang ada di luar ke dalam. Jadi posisinya untuk si pipa atau si kompresor dia akan kemasukan air. Nantinya untuk kompresornya atau yang lainnya dia akan macet karena ada air yang masuk. Nah, kalau untuk ini kan pakai kompresor. Saya ini pakai kompresor bekas freezer, atau istilahnya kompresor kulkas lah. Nah, kalau pakai ini dia posisinya untuk si angin dia akan mengeluarkan angin yang tinggi. Kalau saya kan biasanya untuk tekanan angin saya memakai 40 PFC. Memakai 40 PFC atau 30, paling gede itu saya memakai 40 PFC. Cuman untuk standarnya saya pakai 300 PFC. Kalau untuk ini 400 PFC saya biasa pakai. Kalau misalkan ragu saya memakai 400 PFC. Kalau misalnya untuk standar dulu saya pakai 300 PFC. Nah, jadi untuk angin ini ntar kalau ada kebocoran dia akan ada suara, entah itu dari dalam, dari evapnya, entah itu dari kompresor, entah itu dari selang atau dari sambungannya. Walaupun ini dipakai air, disiram air untuk kebocoran, untuk airnya tidak akan masuk ke dalam, ke bagian sirkulasi AC-nya. Karena untuk angin kan ini keluar, bukan ke dalam. Beda sama vakuman. Kalau vakuman dia akan nyedot, kalau ini dia mengeluarkan angin. Jadi bisa ketahuan ketika ada kebocoran. Kalau pakai alat vakuman itu sangat susah mendeteksi kebocorannya. Walaupun bisa juga lihat dari angka jarumnya.
kalau jarumnya ini naik lagi ke atas dari minus 30, dia naik lagi ke atas ke titik 0, berarti kemungkinan itu ada yang bocor. Cuman kita tidak bisa prediksi dari mana dia bocornya. Nah, seperti itu. Tapi kalau pakai ini, pakai kompresor ini kan alat vakuman. Nah, kalau pakai ini bisa kedeteksi karena ada suara keluar seperti bahan kempes, ngejius lah intinya. Nah, itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk memakai vakuman menurut saya tidak bisa, dan untuk memakai kompresor angin ini baru bisa. Nah, itulah jawabannya untuk teman saya yang berkomentar. Tapi itu maksudnya nggak tahu seperti itu, atau mungkin pertanyaan itu maksudnya seperti ini. Jadi untuk alat vakum ini dia memakai untuk tes kebocoran, memakai alat vakum. Mungkin juga pertanyaannya seperti ini. Jadi ini kan untuk vakuman, ini untuk sedotan, dan ini untuk angin keluar dari sedot ini. Dia akan menyedot ke sini, lalu anginnya keluar dari sini. Nah, mungkin untuk pertanyaannya mungkin seperti ini dijadikan atau dibuat untuk angin, untuk angin. Kalau itu saya belum tahu. Kalau ini dipakai untuk tekanan angin, jadi dia dipakai untuk tekanan angin. Pengetesan anginnya dia memakai alat vakuman, tapi gak tahu kalau saya ini bisa atau enggaknya. Tapi menurut saya kalau bisa juga, kemungkinan ini akan ada kerusakan. Walaupun tidak ada, gak tahu untuk tekanannya ini berapa PSI ini. Untuk tekanan bisa membuat tekanan anginnya. Kalau ini mungkin pertanyaan seperti itu, atau juga yang tadi saya bicarakan, yang tadi saya jelaskan maksudnya, atau seperti yang sekarang saya jelaskan. Jadi posisinya ini vakuman menurut saya tidak bisa untuk membuat alat tes kebocoran angin. Kalau vakuman ini tidak bisa menurut saya. Tapi ya mungkin kalau ada yang mencoba ya silahkan, cuman menurut saya ini tidak bisa, karena untuk vakuman ini anginnya juga kecil. Kalau di PFC nya juga gak tahu berapa ini, gak tahu berapa PFC. Kalau misalnya dicoba dipakai jarum manipul maksudnya, gak tahu berapa PFC, saya belum pernah coba. Nah, jadi untuk pertanyaannya mungkin antara dua ini, antara vakuman sama kompresor untuk ngetes angin, bisa jadi maksudnya ini vakuman dipakai untuk ngetes angin. Nah, mungkin ke sana juga. Cuman untuk ini ya emang gak bisa sih, menurut saya emang ini gak bisa. Untuk untuk vakuman ini dipakai ngetes angin, tes kebocoran pakai anginnya. Ini kan untuk anginnya menurut saya ini gak bisa. Ya kalau mau kita gunakan kompresor aja. Kalau kompresor bekas kulkas ini bisa untuk vakum, bisa juga untuk ngetes angin. Ini kan yang vakum ini yang sedotan, ini nyedot nih. Karena untuk semua jenis pendingin itu ada dua sirkulasi, satu sedotan, yang satunya untuk angin keluar. Nah, kalau memakai kompresor ini baru bisa dipakai dua fungsi, yang satu buat angin, yang satu buat vakum. Nah, kalau pakai kompresor kulkas ini bisa di satu alat dua fungsi. Kalau untuk vakuman menurut saya gak bisa, menurut saya itu juga. Tapi ya mungkin ada yang pernah coba, komen di kolom komentar. Ya mungkin segitu aja untuk videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.